Halo semuanya, kita akan membahas tentang apa yang akan dilakukan pada eksperimen kali ini. Pada dasar teori kali ini, kita pada dasarnya akan menghancurkan sel, di mana kita akan mengeluarkan DNA-nya. Lalu setelah itu kita pisahkan, lalu kita akan amati. Nah, tujuan kita melakukan percobaan kali ini adalah untuk mendapatkan DNA dari buahnya. Lalu, mengerti konsep deterjen dalam membongkar selnya. Setelah itu, kita mengamati hasil DNA dari pembongkaran sel tersebut. Lalu, yang terakhir adalah untuk membandingkan mana buah dengan DNA yang lebih banyak. Tanpa lebih lama, mari kita langsung saja ke cara-caranya. Nah, pertama-tama kita perlu menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan sesuai dengan yang ada di teks berikut agar percobaan bisa berjalan dengan lancar. Langkah pertama adalah untuk memotong buah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah untuk diolah. Di sini saya menggunakan buah tomat, kiwi, dan pisang. Selanjutnya, kita tuangkan garam dan ukur sebanyak 4 gram. Tujuannya adalah agar bisa di blender dan digabungkan dengan buah-buah yang kita ingin masukkan ke percobaan. Kemudian, gabungkan garam itu kepada buah-buah yang sudah kita potong agar tercampur dengan merata. Jangan lupa, kita harus melakukan ini terhadap semua buah ya. Setelah buah-buah tersebut di blender, kita saring menggunakan saringan agar larutan yang dihasilkan oleh buah menjadi lebih halus. Kita melakukan ini terhadap semua buah juga ya. Setelah disaring dengan halus, cairan-cairan buah tadi kita masukkan ke dalam gelas beker. Nah, tahapan selanjutnya setelah kita menaruh cairan tersebut dalam gelas beker, kita akan mengeluarkan 1 sendok deterjen dan mencampurkannya ke tiap larutan-larutan buah yang sudah kita pisahkan tadi. Jangan lupa deterjennya diberikan air ya, lalu aduk hingga merata. Deterjen yang sudah kita campur air tadi, lalu kita masukkan ke tiap-tiap larutan buah yang sudah kita pisahkan. Setelah dicampur, jangan lupa untuk diaduk agar merata. Setelah kita campurkan deterjennya kepada semua larutan buah, kita akan menaruh cairan tersebut ke dalam wadah baru. Dan kita menggunakan wadah baru tersebut untuk mengocoknya. Dan sebaiknya kita mengocok wadah tersebut selama sekitar 10-15 menit. Yang sabar ya ketika mengocoknya. Kita harus menggunakan tempo yang tepat dan tidak boleh terlalu asal-asalan. Nah, cairan-cairan yang sudah dikocok tadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita memasukkannya menggunakan kertas saring agar partikel-partikel yang masuk ke dalam tabung reaksi menjadi lebih halus dan sesuai dengan eksperimen yang kita inginkan. Setelah proses tadi, kita tuangkan etanol ke dalam tabung reaksi agar kita bisa mendapatkan proses yang kita inginkan. Perhatikan ya, etanolnya harus sesuai dengan kadar yang ditentukan, yaitu sekitar 1/3 tabung reaksi, dan etanol sebaiknya dalam keadaan dingin ya. Setelah etanol selesai tercampur, kita dapat melihat ada sebuah perbedaan di situ, di mana sel
akan terpisah dari beberapa bagiannya. Nah, di sini kalian sebaiknya ukur dan amati terlebih dahulu ya. Jika kalian perhatikan lebih dalam lagi, itu yang di tengah-tengah merupakan gumpalan DNA ya. Dan langkah terakhir yang tidak kalah penting. Setelah kita mengamati hal tadi, kita mengambil gumpalan DNA menggunakan pipet, lalu kita amati menggunakan mikroskop. Inilah dia hasil dari pengamatan kelompok kami. Ini adalah untuk buah pisang. Lalu ini merupakan buah tomat. Dan ini pada buah kiwi. Lalu ini adalah tabel hasil pengamatan dari kelompok kami. Nah, yang terakhir, kesimpulannya adalah praktikum isolasi DNA berhasil mengekstraksi materi genetik dari buah pisang, tomat, dan kiwi yang tampak sebagai gumpalan filamen putih dengan kuantitas berbeda. Buah pisang menghasilkan DNA dalam jumlah paling melimpah, sementara tomat dan kiwi menghasilkan DNA dalam jumlah sedang yang relatif setara. Perbedaan hasil ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal buah, terutama tingkat plodi, yaitu jumlah set kromosom, di mana pisang triploid secara alami memiliki kandungan DNA per sel yang lebih banyak dibandingkan tomat diploid. Faktor praktis selama proses ekstraksi juga terbukti mempengaruhi jumlah DNA akhir yang didapat. Itu adalah hasil pengamatan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Setelah ini akan ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket. Silahkan disimak.